nyuwun putra wayah yang bondo kan meneh. Dados Hmm. menawi sedaya ingkang gadah pengen dipun keparengaken utawi dipun lilani kaliyan bondo ora kados dene mungkin dikumuti lari kali niku. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi mengunjungi konon merupakan kerajaan tuyul terbesar di tanah Jawa ini. Tepatnya berada di desa Bero, Palar Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Dan sudah tidak asing lagi bagi warga sekitar sini, bahwasanya di tempat ini orang berdatangan hampir dari seluruh pelosok negeri untuk membuktikan untuk mencari pesugihan tuyul dengan syarat-syarat tertentu melalui juru kuncinya, dan sudah sangat terkenal sejak puluhan tahun yang lalu. Punden yang sekarang berada di tengah pemukiman padat penduduk ini, dulu berapa puluh tahun yang lalu saya pernah datang ke sini untuk sekedar mengantarkan orang dari Jakarta, dan masih sangat jarang sekali rumah-rumahnya. Namun sekarang berada tepat di tengah pemukiman penduduk, pohon besar yang umurnya kurang lebih 500 tahun konon, yang bernama pohon ketos ini sangat-sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar, dan orang datang dari penjuru negeri untuk mencari pesugihan di sini juga sudah tidak malu-malu lagi karena berada persis di tengah-tengah pemukiman, dan orang-orang di sekitar sendiri juga sudah terbiasa dengan kedatangan orang-orang yang ingin mencari pesugihan di pohon ketos ini, di sebuah punden yang dihuni oleh makhluk halus yang bernama Eyang Bondo. Bondo dalam arti dalam bahasa Indonesia adalah banda atau harta. Sebentar, kami ada cuplikan yang sangat unik aneh ini. Ada suara bayi, guys. Sik bajingan. Malam itu kami benar-benar mendengar suara rengean bayi atau tangisan bayi, dan waktu itu masih sekitar jam setengah 10 malam. Suara itu terjadi setelah saya dan teman saya penasaran dengan apa itu pohon ketos, karena saya dan teman baru mendengar kata pohon yang bernama ketos. Oleh karena itu kami memetik beberapa helai daunnya dan kami remas-remas, kami cium baunya seperti daun kedondong, dan ternyata kami setelah itu baru tahu bahwa bahkan masyarakat di sekitar situ pun tidak berani memetik pohonnya oleh karena disakralkan sekali oleh penduduk setempat. Karena kami tidak tahu, dan ya kami sampai di rumah juga nggak ada masalah, dan kami selamat saja karena kami tidak mempercayai pohon dan kami tidak mempercayai tuyul. Kami mempunyai Tuhan Sang Pencipta alam, dan yang paling berkuasa menurut saya hanyalah Sang Pencipta, Sang Kali, dan Sang Maha Esa. Oleh karena itu kami selamat-selamat saja, dan setelah kami meremas-remas beberapa helai daun itu, lalu terdengar suara tangisan bayi. Dan karena saya terutama dari kecil hidup di jalan, jadi ya tak bisui, bukan istighfar, karena saya nggak bisa istighfar, tak bisui. Dan setelah itu ya udah pulang gitu, dan nggak terjadi apa-apa. Saya sebelumnya juga bertamu di rumah juru kuncinya, namanya Pak Dahono, bercerita panjang lebar, cuma karena beliau tidak mau kami ambil gambarnya, jadi menurut beliau
total semua sesajen yang harus kita sediakan saat kita melakukan ritual di malam Jumat apa aja bisa, katanya itu sekitar angkanya 6 juta itu sudah lengkap untuk beberapa sajen-sajen yang nanti akan dibelanjakan oleh si Pak Dahono sebagai juru kunci. Jadi maharnya artinya tukon dalam bahasa Jawanya itu 6 juta, dan nanti melalui juru kuncinya dimohonkan kepada danyangnya kalau dalam bahasa Jawa itu, yang bernama Mbah Bondo atau Mbah Harta, tapi bukan Harta Sanjaya, Harta Sanjaya bis itu, Mbah Bondo. Dan kalau terkabul nanti pulang dari sana akan diikuti sepasang anak kecil, dan itulah yang disebut tuyul. Dan saat saya wawancara, konon katanya tidak memakai tumbal, dan ya kalau juru kuncinya menyebutkan ada tumbalnya ya nggak laku tempatnya, kan gitu. Logika sederhananya kan seperti itu. Ya nggak mungkin mencari kekayaan dengan cara tidak wajar nggak ada tumbalnya, dan itu pasti ada. Karena mereka makhluk halus itu, kita mintain tolong untuk mencari kekayaan dengan mengambil uang. Misalnya ada uang 10 juta nanti yang diambil 3 lembar 4 lembar, saya sempat wawancara seperti itu. Dan itu pasti ada tumbalnya, karena orang bersekutu dengan jin atau orang bersekutu dengan setan itu sudah konsekuensinya pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Oleh karena itu kita harus bijak, kita harus senantiasa ingat terhadap Sang Khalik, teringat terhadap Tuhan yang kita sembah, dan jangan sampai tersesat di tempat-tempat yang bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan jin, karena itu adalah kemusyrikan. Walaupun saya juga pernah datang, tapi untuk sekedar saya ingin tahu ceritanya dan ingin membuktikan apakah memang ada makhluk-makhluk tuyul, dan memang keberadaannya saya percaya memang ada, dan itu jumlahnya ribuan. Makanya dulu sejamannya Permati pernah mau diadakan seminar di situ, tapi digagalkan oleh masyarakat situ. Demikian dulu liputan kami tim lintas batas dimensi di Pohon Ketos yang legendaris, kerajaan tuyul terbesar dan sangat fenomenal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda agar kami bisa lebih berkembang dan bisa menyuguhkan hal-hal yang menarik dan yang